Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Irene Regina Valencia Pangabean dengan NIM F173211025. Hari ini saya akan membuat video tentang menganalisis kisah orang atau tokoh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen saya, yaitu selaku dosen pembimbing saya, Ibu Yeza Fendriani. Baik, langsung saja yuk kita simak. Baik, menganalisis kisah orang atau tokoh di bidang sains dan teknologi. Halo teman-teman, kira-kira siapa sih tokoh penemu teknologi yang mampu menciptakan alat-alat hingga teknologi yang berguna bagi masyarakat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dia juga disebut sebagai bapak teknologi Indonesia loh. Ada yang tahu? Baik, langsung saja saya beritahu. Nah, dia adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Hadi Prak. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata beliau. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Hadi Prak adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMAH Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Juni 1998. Sebelumnya, saya akan membacakan latar belakang beliau. Perkembangan riset dan teknologi di negara-negara maju dan berkembang sudah banyak dijumpai. Namun, riset dan teknologi di Indonesia ini masih belum dapat dikatakan setara dengan negara-negara lain. Nah, seperti teman-teman ketahui juga bahwa riset dan teknologi Indonesia kan sangat-sangat belum maju ya, belum berkembang istilahnya dibanding dengan negara-negara lain. Nah, kenyataan tersebut membuat bangsa Indonesia mulai berbenah diri nih, mengembangkan pembangunan, salah satunya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang seperti negara lain. Nah, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Baharudin Yusuf Habibie yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikembangkan di Indonesia adalah iptek yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan pula dengan pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa. Next. Siapa sih yang tidak mengenal Presiden RI ketiga ini? Dia dikenal sebagai sosok bapak teknologi di Indonesia, seperti yang saya singgung tadi. Nah, salah satu keberhasilannya membuat Indonesia adalah saat berhasil mengajak putra-putri Indonesia menciptakan pesawat M250. Ini merupakan pesawat utama milik Indonesia. Selain itu, hal ini juga membawa perkembangan pesat Indonesia dalam bidang teknologi. Nah, kemudian B.J. Habibie pada tanggal 26 April 1976, kelahiran 25 Juni 1936 ini telah berhasil
mendirikan industri pesawat terbang pertama yang ada di kawasan Asia Tenggara, yakni PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Industri tersebut akhirnya berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada 11 Oktober 1985. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh B.J. Habibie pada bidang teknologi? Banyak isu yang telah diciptakannya, seperti pesawat terbang, helikopter, senjata, kemampuan pelatihan, sampai jasa pemeliharaan bagi mesin-mesin pesawat, amunisi, kapal, tank, panser, senapan kaliber, luar kanan, kendaraan RPTM, kendaraan combat, dan berbagai keperluan sipil serta militer lainnya. Nah, keterlibatan dalam dunia teknologi ini menjadikan B.J. Habibie sebagai alumnus Universitas Teknologi Lantas Thailand Asian. Dan dia dikenal sebagai bapak teknologi Indonesia. Wow, hebat sekali dia. Next. Nah, di sini ada riset maupun teknologi yang sudah dibuat beliau. Yang pertama, membuat pesawat pertama di Indonesia. Seperti yang saya bilang, pesawat ini diberi nama N250 Gatot Kaca yang melakukan penerbangan perdana pada 10 Agustus 1995. Nah, pesawat N250 ini merupakan pesawat sipil regional yang dirancang oleh IPTF atau yang sekarang dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia, PTDI, Indonesia Aerospace, dan penggunaan sendiri memiliki arti yakni Nusantara. Yang kedua, penemu teori crack propagation. Nah, Habibie memang dikenal sebagai Mr. Crack karena keahliannya menghitung crack propagation or random sampai ke abang-abang pesawat terbang. Di sini ilmu pengetahuan dan teknologi, para ahli dirgantara mengenal apa yang disebut teori Habibie, faktor Habibie, fungsi Habibie. Sebelum titik crack bisa dideteksi secara dini, para insinyur mengantisipasi kemungkinan muncul keretakan konstruksi dengan cara menunjukkan faktor keselamatannya atau SF. Jadi, Habibie di sini itu membuat sebuah alat atau teknologi yaitu crack propagation, dan dia tidak hanya sendiri, juga bersama dengan rekan-rekannya, yaitu makanya muncul teknologi, makanya muncul teori Habibie, faktor Habibie, fungsi Habibie. Next, 3, karyanya di dunia NASA. Habibie juga berhasil membuat prototipe BO-31 yang merupakan pesawat bayi tetap pertama yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal yang dikembangkan HFB bersama industri donor. Badan Penerbangan dan Luar Angkasa Amerika Serikat atau NASA pun membeli pesawat rancangan Habibie. Hal tersebut kan membuat Habibie dilirik Messerschmitt Bell-Telegram GmbH atau MBB sebagai sebuah industri pesawat terbesar yang bermarkas di Hamburg. Karir Habibie di MBB terus meningkat. Jabatan Vice President atau Direktur Teknologi di MBB didapatkannya tahun 1974. Habibie orang merupakan salah satunya di luar kebangsaan Jerman yang mampu menduduki posisi kedua tertinggi. Next. Nah, bagaimana peran B.J. Habibie dalam perkembangan teknologi Indonesia? Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih perkembangan teknologi yang dibuat semasa B.J. Habibie? Baik, saya akan memberitahu. Yang pertama, yang memperkenalkan pentingnya menggunakan industri strategis dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi, seperti pesawat terbang, kapal, peralatan komunikasi, dan senjata. Dia percaya meski diperlukan biaya tinggi dalam pengembangan industri ini, pada akhirnya sektor tersebut itu akan membawa manfaat ekonomi. Jadi, seperti yang kita tahu, bahwa B.J. Habibie selalu melakukan riset
dan tidak memperdulikan jumlah uang atau biaya yang nantinya akan diperlukan. Yang kedua, B.J. Habibie yang mendapat tantangan baik dari dalam maupun luar yang menghambat keinginannya tersebut. Pasti B.J. Habibie mendapatkan riset dan teknologinya dalam menciptakan pesawat terbang dan lain sebagainya, itu pasti memiliki tantangan baik dan tantangan tidak baik. Yang ketiga, B.J. Habibie mampu mewujudkan riset dan teknologi Indonesia yang bersaing dengan negara maju yang berlandaskan keyakinan dan rasa percaya diri. Next. Kesimpulannya adalah Baharudin Yusuf Habibie merupakan seorang tokoh yang ahli dalam bidang teknologi serta aktif pada masa pemerintahan Soeharto. Sebagai tokoh yang ahli dalam bidang teknologi, ternyata Habibie sudah memiliki cita-cita menjadi insinyur ketika masih taman kanak-kanak. Ketertarikannya dalam bidang teknologi terus digelikinya sampai masuk di Institut Teknologi Bandung atau ITB, serta melanjutkan sekolahnya di Jerman. Ketika di Jerman, Habibie dapat dikatakan berhasil dengan menempati jabatan wakil presiden atau direktur teknologi di Messerschmitt Autoblom atau MBB Jerman. Perjalanan karir Habibie di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto menyuruhnya kembali dan harus siap bekerja untuk Indonesia. Pada awalnya, Habibie ditempatkan sebagai pemimpin divisi Advanced Teknologi di Pertamina. Kemudian pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Nah, kondisi riset dan teknologi sebelum Habibie menjabat sebagai Menristek masih dalam suasana yang kurang stabil, teman-teman. Pemerintah Indonesia belum terlalu serius untuk memperbaiki kondisi riset dan teknologi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut lebih dikarenakan adanya upaya untuk mengutamakan perbaikan dari serangan Belanda. Alhamdulillah, jalan kekuasaan Soekarno telah diperkenalkan beberapa teknologi baru dan di kalangan masyarakat Indonesia diantaranya adalah lokomotif berbahan bakar batu bara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan daftar pustaka. Yang pertama, Entah AR 1993, Alih Teknologi dan Perangkat Hukumnya, Jurnal Sains, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Merdeka Malang, ISSN 0853-1218 nomor 17. Yang kedua, Hidayat A 1997, Potensi Peran serta Masyarakat dalam Prospek Pengembangan Teknologi, Jurnal ITENAS Vol 1 nomor 2. Yang ketiga, Nasution S. et al. 2009, Studi Literatur tentang Komersialisasi Teknologi Perguruan Tinggi, Proses, Potensi, Modal, dan Aktor, Jurnal Manajemen Teknologi Vol 8 nomor 2. Yang keempat, saya mengambil dari sebuah web, yaitu https repository UPI Edu 6244. Yang kelima, saya juga mengambil dari sebuah web, https National Geographic Grid ID Rate 1318-57-50-377-7, B.J. Habibie dan kecintaannya terhadap teknologi, serta industri pesawat terbang. Yang keenam, Habibie B.J. 2010A, Habibie dan Ainun, Jakarta, THC, Mandiri. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian dari saya dari video ini tentang menganalisis kisah orang atau tokoh dalam pengembangan teknologi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini, menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan saya harap kita semua dapat mencontoh almarhum B.J. Habibie yang membuat riset dan teknologi dalam pengembangannya, yaitu pesawat terbang. Saya akhiri,
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.